Hmm, Batako popok bekas bisa tahan api dan juga tahan banting. Halo semuanya, selamat datang di channel Ngelmu Dulu. Gua Arci dan Saya Panji. Nah, untuk vlog perdana gue dan Panji, gue akan bahas tentang Batako. Tampak serupa namun gak sama, karena yang di tangan kiri gue ini adalah Batako dari Batako biasa sebenarnya. Ini terbuat dari semen dan pasir. Beratnya 6,2 kilo. Berat. Jadi mending gue taruh dulu ya. Dan yang ini adalah Batako dari popok bekas. Ringan karena hanya 3,8 kilo. Ringan berarti untuk struktur bangunan otomatis juga jadi lebih sederhana. Karena ringan juga otomatis dan cenderung lebih tahan gempa. Tapi gue nggak puas kayaknya cuma sampai situ aja. Jadi rencananya gue akan lakukan tes lanjutan untuk pengen tahu supaya lebih bagus gak sih dari Batako biasa. Jadi ada dua tes yang gue akan lakukan. Pertama adalah Batako ini akan dijatuhkan di ketinggian 2 meter. Jadi kita mau lihat bakal pecah kah, bakal belah kah, atau tetap utuh. Karena yang Batako biasa udah pernah gue uji dan pecah. Oke, selanjutnya adalah tes ketahanan api. Jadi nanti akan dibakar dengan temperatur tinggi, dan setelah dibakar selama 1 jam akan kita jatuhkan. Jadi kalau nggak jatuh, nggak pecah, berarti uji ketahanan apinya berhasil. Kalian penasaran? Yuk. Nah, sudah 4 kali Batako ini dijatuhkan di ketinggian 2 meter. Yuk kita lihat hasilnya. Gue lihat nggak ada pecah, nggak ada retak, ada kerusakan sedikit sih di ujungnya. Dan hal ini nggak bisa lo dapetin dari Batako biasa. Jadi boleh dibilang Batako dari popok bekas ini terhitung tahan banting. Gue banget nih tahan banting. Oke, gue lanjut dengan tes selanjutnya. Sebelumnya gue kenalin dengan alat-alat yang akan dipakai. Ini tabung minyak tanah yang akan disambungkan ke kompor mawar. Biasa digunakan, kalau lo lihat zaman dulu tuh tukang nasi goreng biasanya pakai. Cuma berhubung minyak tanah mahal, sekarang pakai gas. Nah, tadi itu adalah Batako yang akan kita uji. Lanjut ke, ini adalah data recorder atau temperatur recorder yang disambungkan ke termokopel. Ada 2 termokopel. Nah, satu ini termokopel untuk mengukur suhu pembakaran. Letaknya ada di bawah jelas. Untuk mengetahui temperatur pembakaran nantinya. Ada yang di bagian atas, yang kabel biru ini.
Nah, ini nanti untuk mengukur temperatur di bagian atas. Jadi yang gue pengen sih tetap dingin. Jadi antara 40 ya maksimal 50 derajat deh. Nah, nanti ini penunjuk angkanya masing-masing. Bagian bawah untuk bagian atasnya batako dan bagian atas itu temperatur pembakarannya nanti. Oke, kita lanjut dengan tes ketahanan api. Bisa dilihat di sini kompor yang baru mulai menyala. Belum terlalu panas. Dan ini yang sudah jauh lebih panas karena sudah diberi tekanan dari tabung minyak tanah tadi. Gue juga coba lihatkan, ini temperatur sudah mencapai 640 derajat Celcius. Ini bukan iklan jam tangan, tapi gue mau nunjukin waktu pengujian. Sudah berlangsung 17 menit. Kemudian ini sudah 31 menit. Sampai pada akhirnya sudah selesai dalam waktu 1 jam. Kemudian setelah 1 jam sudah bisa dianggap selesai. Gue coba pegang batako pada bagian atasnya dan rasanya nggak panas. Gue masih bisa pegang dalam waktu yang cukup lama. Nah, pengujiannya sudah selesai. Temperaturnya ada di sekitar 48 derajat Celcius. Kita tadi coba sudah pegang, masih bisa dipegang, tidak panas. Dan kita akan coba lagi untuk drop test setelah diuji ketahanan apinya. Nah, ini penampilan fisiknya pada sisi yang tadi kita bakar. Ternyata cukup baik. Kita lihat penampilannya, fisiknya setelah dijatuhkan di ketinggian 2 meter. Dan bentuknya ternyata juga masih utuh ya, cukup utuh. Tidak ada kerusakan yang cukup berarti. Sebelum kita melihat kenapa sih kok pork brick ini jadi lebih kuat daripada batako biasa, saya ingin menunjukkan dulu apa sebenarnya yang terjadi di dalam batako. Di dalam batako sendiri sebetulnya ada satu reaksi yang memperkuat hubungan antar semen dengan pasir. Nah, reaksinya itu dibantu dengan apa? Dibantu dengan air. Ketika si semen ini yang kering bercampur dengan air, maka dia akan menyerap air, bereaksi kimia dengan air, dan akhirnya memperkuat jembatan antar partikel semen. Kita ambil contoh seperti ini. Kalau ini asalnya ada partikel. Di sini kita masukkan air, kemudian airnya menetes di sini, masuk ke sini, kedua partikel ini, maka mereka akan berubah bentuk menjadi keras dan juga menjadi menempel. Ini yang membuat semen itu jadi kuat. Nah, apa yang kita lakukan dengan pork brick? Sebetulnya yang kita lakukan dengan pork brick adalah kita menambahkan serat di antara dua jembatan ini. Di antara dua partikel ini kita buat jembatan serat yang kita ambil dari fibernya popok. Sini kita bisa lihat gambarnya ya. Tapi kalau misalkan saya coba gambarkan secara keseluruhan, yang tadinya dua partikel semen begitu saja, ini kita tambahkan serat-serat di sini. Sehingga ketika ada air masuk, kemudian bereaksi, menyebabkan semennya mengeras,
ketika kita jatuhkan, maka akan ada serat-serat ini yang menjadi penguat dan membuat batakonya menjadi lebih kuat. Nah, berikutnya, kalau kita lihat kenapa sih fork brick itu tidak bisa terbakar nih, bisa kelihatan nih, dia bukannya jadi hancur tapi malah jadi makin keras. Kalau kita bandingkan dengan bagian yang tidak terpanaskan secara fisik sama saja, bahkan dalam beberapa kasus dia bahkan lebih keras. Nah, kalau kita lihat konsep terbakar tuh bagaimana sih? Apa saja yang menyebabkan dia atau satu benda bisa menjadi terbakar? Ada 3 sebetulnya. Yang pertama, yang jelas ya, ada bahan bakar. Saya tulis di sini BB. Yang kedua, itu ada udara. Saya tulis di sini UD. Dan yang ketiga, itu ada pemantik atau ada api. Nah, ketiganya ini menjadi segitiga api. Kalau ketiganya sudah ada, maka dia pasti akan bisa terbakar. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sebenarnya yang terjadi? Bahan bakarnya adakah? Bahan bakarnya tentu dari fiber popok ini ada sedikit, tapi jumlahnya akan tertutupi dengan permukaan semen. Tapi anggaplah ada. Yang kedua, udaranya ada nggak? Kelihatannya kalau di sini jumlah udaranya amat sangat sedikit ya. Jadi meskipun kita berikan api, titik ketiga di segitiga api tadi, atau kita berikan pemicu, maka kebakaran itu pun tidak akan mudah terjadi. Bahkan dalam kasus fork brick ini, udaranya hampir tidak ada, dan bahan bakarnya tertutup oleh semen. Sedemikian sehingga dia tidak jadi terbakar. Dan kalau kita lihat, ada satu istilah namanya konduktivitas termal, bagian bawahnya mendapat temperatur 600 derajat, tapi karena konduktivitas termal semen itu sangat rendah, maka kita bisa dapatkan perbedaan temperatur yang sangat jauh antara bagian bawah di 600 derajat dengan 48 derajat di bagian atas. Nah, ini membuktikan bahwa fork brick ini bisa menjadi batako yang lebih ringan, jauh lebih ringan, dan jauh lebih kuat, serta dia juga tahan api. Nah, tadi masih ingat kan bahwa semen itu bisa menjadi kuat karena dia direaksikan dengan air. Nah, kalau kita lihat bagian dalam popok, di sedalamnya Aci udah cerita bahwa ada plastik pembungkus luar, plastik pembungkus dalam, kemudian ada fiber yang kita gunakan di dalam, dan juga ada SAP, super absorbent polymer. Ini yang menyerap air yang dikeluarkan oleh bayi, dan air ini juga akan tercampur di dalam fork brick. Dan air dibutuhkan untuk proses hidrasi dalam pengerasan semen. Sehingga kita punya komponen yang cukup. Ada semen, ada fiber dari popok, dan ada air yang tersimpan di dalam popok. Sehingga fork brick ini menjadi sangat kuat. Nah, kalau kita bicara soal kekuatan, ada satu lagi yang sebetulnya sangat menjanjikan, yaitu bahwa dengan adanya jembatan antar partikel semen ini, dengan adanya fiber ini, maka kita bisa memiliki batako yang tidak akan hancur ketika bebannya terlalu tinggi. Kita sudah tunjukkan bahwa ketika dijatuhkan dia tidak pecah berkeping-keping. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau itu terjadi dalam bentuk gempa yang besar. Fork brick ini berbeda dengan batako biasa, dia tidak akan hancur berkeping-keping, tapi dia akan retak-retak dan lebih tahan gempa. Karena itu, selain dia kuat, ringan, tahan api, dan juga tahan gempa sebetulnya. Nah, teman-teman tertarik kan? Bagaimana sih cara membuat fork brick ini? Kita tunggu di episode berikutnya.